Perkenalkan, nama saya Nikomang Ari Widiantari. Saya adalah mahasiswa PPG dari Institut Hindu Dharma Denpasar dengan nomor peserta 201118160. Ini adalah kartu peserta saya. Pada hari ini saya melaksanakan pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Desember 2020, berjumpa lagi dengan Ibu Nikomang Ari Widiantari pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Kita awali pertemuan hari ini dengan mengucapkan panganjali umat dan berdoa. Untuk itu, anak-anak persiapkan diri kalian masing-masing, sikap badan sempurna, cakupkan tangan di atas dada, pejamkan mata, dan bersama-sama kita ucapkan panganjali. Om Swastiastu. Kita lanjutkan dengan berdoa ya. Pusatkan pikiran dan kita berdoa mulai. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berdoa selesai. Nah anak-anak, bagaimana suara ibu? Kedengaran jelas tidak? Jelas. Ya, bagus sekali. Itu artinya sinyal kalian semua itu bagus. Ibu mengingatkan kembali, untuk absensi hari ini sudah Ibu kirimkan link ke WA grup. Silakan anak-anak absen di sana. Bagaimana anak-anak? Sudah absen belum? Ya, bagus sekali. Berarti anak-anak semua sudah absen ya. Sebelum kita belajar, anak-anak persiapkan diri kalian dulu. Siapkan alat-alat tulis kalian seperti pulpen, buku, dan buku paket kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar? Ya anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Halo Halo Bandung. Siap-siap ya anak ya. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan
sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Ya, itulah tadi lagu Halo Halo Bandung. Anak-anak, ada yang tahu ciptaan siapa Halo Halo Bandung tersebut? Ismail Marzuki. Ada yang menjawab Ismail Marzuki. Yang lainnya, ada jawaban yang lainnya? Ode? Ya, betul sekali. Jadi, kalian semua sudah mengetahui bahwa Halo Halo Bandung itu adalah salah satu ciptaan dari Ismail Marzuki. Anak-anak, pada masa pandemi seperti saat ini, ingat kalian semua harus menjaga kesehatan tubuh kita. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Coba perhatikan, ini apa anak-anak? Ya, jadi yang pertama adalah kalian harus memakai masker. Ya, itu Dilan sudah mencontohkan kalian, dia sudah memakai masker dengan baik, ya. Kalau kalian bepergian mempergunakan masker dan di rumah apabila sakit juga harus memakai masker. Yang kedua, apa itu anak-anak protokol kesehatannya? Mencuci tangan dengan sabun mengalir dan sabun. Iya, betul sekali. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan mempergunakan sabun dan juga dengan air mengalir. Yang ketiga adalah Jaga jarak. ya, kita harus menjaga jarak. Hindari kerumunan dan keramaian. Itulah protokol kesehatan yang disebut dengan 3M. Ya, sekarang sebelum kita belajar, anak-anak simak video yang akan Ibu tayangkan. Nanti setelah kalian menyimak, Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian untuk menyampaikan secara ringkas isi cerita tersebut. Om Pimpah, Putih jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih,
Jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya. Kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Tadi kalian sudah menyimak sebuah cerita. Coba dari kalian siapa yang mau menyampaikan ringkasan cerita yang tadi kalian tonton? Coba angkat tangannya. Ya, Ode, ada Parwita. Sekarang Ode terlebih dahulu ya. Asik bermain. Yang jadi kucing kakinya itu akhirnya jatuh dan terluka. Dan yang lainnya membantu mengatasinya. Itulah gunanya teman. Iya, itu sebentar dulu ya. Itu adalah pendapat dari Ode. Sekarang baru giliran dari Parwita. Silakan Parwita. Cerita yang berjudul Menolong Teman itu menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan temannya. Mereka bermain kucing-kucingan. Kemudian teman yang menjadi kucing mengejar temannya, namun dia tersandung batu dan terjatuh. Akhirnya dia terluka. Kemudian dia dibawa ke UKS oleh teman-temannya untuk diobati. Ya, ada. Ya, itu pendapat dari dua temanmu itu betul sekali. Coba kita tepuk tangan untuk mereka. Tadi intinya itu adalah setiap makhluk hidup menginginkan hidup bahagia. Kehidupan yang bahagia itu diperoleh apabila kita melakukan kebaikan. Salah satu contoh kebaikan atau perbuatan baik adalah seperti video yang kalian dengar tadi, yang kalian simak, yaitu apa judulnya anak-anak? Menolong teman. Ya. Selain itu, kita juga harus mengamalkan ajaran agama kita. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat ajaran Tripararta yang mempunyai tujuan untuk menuntun umat Hindu dalam berperilaku yang baik dan mulia. Jadi anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Tripararta. Tentang apa anak-anak? Ya. Manfaat pembelajaran kita hari ini adalah dengan mempelajari Tripararta, kita akan belajar untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dan melakukan segala hal yang berguna baik untuk diri sendiri maupun orang lain, sehingga kita dapat mencapai kehidupan yang bahagia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah yang pertama, melalui diskusi klasikal, siswa mampu menjelaskan pengertian Tripararta dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui diskusi klasikal, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian Tripararta. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku Tripararta. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita akan melaksanakan diskusi secara umum. Selanjutnya,
nanti kita akan melaksanakan diskusi secara kelompok. Diskusi kelompok itu nanti Ibu akan berikan tugas masing-masing ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut mengenai pengertian Tripararta. Tripararta itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata tri dan pararta. Kata tri artinya kata tri itu artinya 3, sedangkan pararta itu artinya kebahagiaan. Sekarang siapa yang bisa menggabungkan kata tripararta? Yang bisa coba angkat tangannya. Ya, Dodi. 3 kebahagiaan. Iya. Selain Dodi ada? Tadi Ibu sudah mendengar, menjawab juga sama ya. Jadi digabungkan tripararta itu artinya 3 jenis perilaku yang dapat menyebabkan kebahagiaan. Coba Parwita ulangi lagi sekali apa arti tripararta. Ya, Kebahagiaan. bagus sekali Parwita ya. Tepuk tangan dulu untuk Parwita. Mengamalkan ajaran tripararta supaya manusia dengan manusia senantiasa hidup bahagia. Yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Ya, manusia dengan alam atau lingkungannya. Yang ketiga adalah gambar apa ini? Ya, orang sembahyang. Jadi, ini adalah manusia dengan ide Sang Hyang Widi. Dengan demikian, apabila kita sudah melaksanakan hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa, maka akan tercipta kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam hidup ini. Adapun ajaran tripararta yang dimaksud adalah mengantarkan umat Hindu mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta kesejahteraan hidup manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah kita akan mempelajari bagian-bagian tripararta. Dari kata tri, itu kalian sudah tahu. Tri artinya apa, Nana? 3. Jadi, jelas sekali bahwa bagian-bagian tripararta ada 3. Yang pertama adalah AC. Apa anak-anak? Ya, yang kedua adalah punya. Apa anak-anak? Punya. Yang ketiga adalah bakti. Ya. Coba ulangi ya anak-anak. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Bakti. Atau HP kalian? Ya. Jadi AC adalah perilaku kasih sayang. Yang menumbuhkan perilaku AC dapat dimulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah punya atau punya. Punya itu artinya sumbangan atau bantuan.
Jadi, memberikan bantuan harus kepada orang yang tepat. Artinya, bantuan yang diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Bagian Tripararta yang ketiga adalah bakti. Bakti artinya sujud bakti. Ya, jadi kita harus memiliki perilaku hormat atau bakti kepada catur guru. Antara lain, yang pertama adalah bakti kepada Sang Hyang Widi. Yang kedua, bakti kepada orang tua. Yang ketiga, bakti kepada guru yang ada di sekolah atau guru pengajian. Kalau tadi orang tua disebut dengan guru rupake, ya. Dan yang terakhir adalah bakti kepada pemerintah. Itulah arti dari masing-masing bagian dari Tripararta. Ibu lanjut dulu ya anak-anak ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan arti Tripararta dan bagian-bagian Tripararta. Sekarang Ibu berikan kesempatan kalian untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Ya, Ode? Tadi Ibu menampilkan sebuah cerita tentang itu termasuk dalam bagian Tripararta yang mana, Bu? Bagus sekali pertanyaannya, Ode. Adakah di antara kalian yang bisa membantu menjawab dulu? Ada 3 bagian, AC, Punya, Bakti. Cerita tadi termasuk bagian yang mana? Coba angkat tangan, Dilan. Bagian yang mana, Dilan? AC apa Punya apa Bakti? Yang lainnya, Parwati, Parwita, Anggira. Ada yang menjawab, Dodi menjawab Bakti. Parwita? Bakti. Anggira? Bakti. Itu jawabannya kurang tepat, ya. Menolong orang, menolong teman, itu adalah suatu perbuatan. Itu berarti kalian cinta atau mengasihi teman kalian. Itu termasuk ke bagian AC. Kalau kalian memberikan pulpen, memberikan bantuan berupa barang, itu baru ke Punya. Ya. Sekarang kalian simak dulu penjelasan Ibu supaya kalian bisa membedakan yang mana AC, yang mana Punya, dan yang mana Bakti. Ya. Bisa Ibu lanjutkan anak-anak? Ya. Sekarang kita akan mempelajari contoh-contoh perilaku Tripararta. Yang pertama itu adalah perilaku AC, cinta kasih. Kita mencintai diri kita sendiri. Lihat gambarnya anak-anak. Gambar apa ini? Ya. Jadi kita mencintai diri kita sendiri adalah dengan jalan menjaga kebersihan tubuh kita, yaitu dengan mandi. Bisa dengan gosok gigi, dengan mencuci rambut. Yang kedua, gambar apa ini anak-anak? Ya, yang kedua adalah mencintai diri kita sendiri adalah dengan mencuci tangan. Yang ketiga, orang apa ini anak-anak? Ya, jadi kita harus menjaga kesehatan dengan tidak lupa olahraga. Yang keempat, ada apa ini anak-anak di depan? Makan bersama. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi atau pola 4 sehat 5 sempurna.
Keempat inilah yang harus kita lakukan pada masa pandemi seperti saat ini ya. Kita harus menjaga kesehatan kita dengan jalan mencuci tangan, rajin berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Yang kedua adalah perilaku asih terhadap sesama dan orang tua. Yang pertama, gambar apa ini anak-anak? Keluarga yang bahagia. Ya, ini adalah gambar. Lihat tangannya, mereka rukun, saling berpelukan. Ya, gambar yang kedua. Mencium tangan ibu. Ya, mencium tangan ibu. Jadi, kita harus menyayangi orang tua kita, ayah dan ibu. Terutama ibu yang melahirkan kita. Yang ketiga, gambar apa ini anak-anak? Orang menyeberang. Iya, jadi kita harus asih terhadap sesama. Ini ada anak-anak sekolah yang membantu seseorang menyeberang jalan. Yang keempat, seperti kejadian film yang kalian tonton. Yang keempat apa ini? Iya, menolong teman. Jadi, cerita yang kalian tonton tadi termasuk yang mana anak-anak? Perilaku? Iya, betul sekali. Itu adalah perilaku asih terhadap sesama. Menolong teman. Yang ketiga, perilaku asih itu juga bisa kalian lakukan terhadap hewan dan lingkungan. Ini gambar lingkungan. Yang keempat adalah membuang sampah ke tempatnya. Ya, itulah perilaku asih yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut pada diskusi kelompok. Bagaimana anak-anak? Bersedia untuk diskusi kelompok? Ya, semangat sekali kalian untuk berdiskusi ya. Nanti ibu akan membagi kelompok kalian menjadi dua ya. Kelompok A, ibu tugaskan untuk mencari tahu apa saja contoh dari perilaku punya. Jadi kalian carilah contoh-contoh perilaku punya. Ya. Kelompok B mencari contoh-contoh perilaku bakti. Ya, pembagian kelompoknya anak-anak dengarkan ya. Kelompok A itu anggotanya adalah Anggira, Parwita, dan Parwati. Sudah siap kelompok A? Sudah. Ya, kelompok B adalah Ode. Mana Ode? Ya, Dilan, Dodi. Sudah siap? Ya, sekarang Ibu akan membagi kelompok kalian. Kalian akan ke room ya. Silakan kalau ada tampilan dalam layar laptop kalian diklik itu ya. Silakan join. Lain dengan mengharapkan balasan atau imbalan bagaimana? Tidak boleh karena punya dilakukan secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi selain memberikan bantuan kepada orang yang tepat juga harus didasarkan dengan hati yang tulus, ikhlas tanpa Anak-anak. pamrih. Contohnya apa saja? Hai anak-anak. Contoh menolong teman, menolong korban, bencana Ya, alam. kalian asik sekali ya berdiskusi ya. Silakan lanjutkan lagi ya. Ibu akan melihat ke kelompok yang lainnya.
Kalau begitu menolong teman yang kurang mampu termasuk yang harus kita patuhi juga. Terus contoh bakti kepada pemerintah apa? Kalau di jalan raya kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak, kelompok B tugasnya adalah mencari contoh apa, anak-anak? Bakti. Bakti. Apa sudah selesai berdiskusi? Belum. Ya, silakan lanjutkan ya. Ibu tidak akan mengganggu kalian. Silakan lanjutkan lagi diskusi kalian. Jangan lupa juga membayar pajak. Oke, sip. Nanti Dilan yang menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kita ya. Oke deh. Sudah selesai, anak-anak? Ibu. Ya, nanti kita akan kembali ke room utama ya. Tunggu sebentar ya. Anak-anak, masih kedengaran suara ibu? Ya, kita sudah kembali ke room utama. Tadi ibu sempat berkunjung ke kelompok kalian masing-masing. Ternyata kalian itu sedang sibuk berdiskusi sampai tidak tahu ibu masuk ke room kalian. Ya, tadi kalian diskusi kelompoknya bagaimana? Menyenangkan tidak? Hai anak-anak. Ya, sekarang ibu meminta salah satu dari kalian untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya, ibu beri kesempatan dulu kelompok A. Silakan kelompok A. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok A, yaitu contoh punya antara lain menolong teman, menolong korban bencana alam, dan memberi sumbangan kepada pengemis dan ke panti asuhan. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang penting bantuan tersebut diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan dasar hati yang tulus ikhlas. Demikian yang saya dapat dari kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Ya, kita lanjut ke kelompok B. Siapa yang akan mempresentasikan? Ya, Dilan. Sekarang saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok B. Jadi, contoh sikap bakti yaitu contoh sikap bakti kepada Sang Hyang Widi adalah rajin sembahyang seperti Sandia, dan Mati Danang setiap hari. Contoh bakti kepada orang tua adalah mematuhi nasihat dan perintah orang tua, membantu orang tua di rumah. Contoh bakti kepada guru adalah mendengarkan penjelasan saat menjelaskan pelajaran di sekolah, mematuhi tata tertib sekolah. Contoh bakti kepada pemerintah adalah mematuhi rambu lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. Kesimpulan dari kami. Ya, bagus sekali ya. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok B. Tepuk tangan dulu anak-anak. Bagaimana? Kalian senang tidak melaksanakan diskusi kelompok? Sekarang, Ibu akan mempertegas lagi contoh-contoh perilaku punya. Tadi kelompok A sudah menyampaikan hasil diskusinya, itu sudah bagus sekali ya. Ya,
Contoh-contoh perilaku punya itu adalah, lihat gambar anak-anak, memberikan Memberi sumbangan kepada ya, memberikan bantuan kepada pengemis. Yang kedua adalah memberikan bantuan pinjaman pensil kepada teman. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada kepada sulingge, ini punya kita ya. Yang terakhir baru memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Jadi itu sudah betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompok A. Lanjut, contoh perilaku bakti kepada yang pertama adalah ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan jalan apa, anak-anak? Dengan melaksanakan sembahyang. Yang kedua, ini gambarnya adalah kita melakukan banten saiban atau ngejot atau yatnya sese itu ya. Yang ketiga adalah tidak lupa kita mengaturkan jalan. Itu contoh bakti kepada Sang Hyang Widi. Ini contoh bakti kepada orang tua. Ya, merawat ibunya. orang tua. Ini selanjutnya adalah contoh bakti kepada guru, ya Kak. Itu mendengarkan semua penjelasan ibu guru dengan baik. Yang terakhir adalah membantu, apa ini anak-anak? Membantu orang tua untuk menyeberang. Ya, dia mematuhi lalu lintas. Ketika merah, dia langsung menyeberang jalan. Itulah contoh-contoh perilaku bakti. Ya anak-anak, setelah tadi kita sudah melaksanakan diskusi secara umum dan juga diskusi kelompok. Sekarang kita lanjut kepada kesimpulan. Hai anak-anak. Masih kedengaran suara ibu? Iya, ibu ulangi ya. Tolong simak dengan baik, jangan lain-lain ya anak-anak ya. Tripararta yang pertama itu adalah arti Tripararta. Tri artinya 3, pararta artinya kebahagiaan. Jadi Tripararta artinya 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan bakti. Ya, contoh perilaku AC seperti yang kita simak tadi, menyiram tanaman, memberi makan hewan peliharaan, membuang sampah di tempat sampah, dan hidup rukun bersama keluarga. Yang kedua, contoh perilaku punya adalah memberi sedekah, memberi bantuan, dan jangan lupa anak-anak berbagi makanan dengan teman. Yang terakhir, contoh perilaku bakti adalah melaksanakan puji Trisandya, berbakti kepada orang tua, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, anak-anak, setelah tadi kita sudah menghabiskan waktu untuk diskusi, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ibu akan memberikan kalian 10 soal. Ya. Nanti ke 10 soal ini, Ibu akan share atau Ibu akan bagikan di WA group. Nanti kerjakan dengan baik ya anak-anak. Ya, bisa kalian melihat buku paket, bertanya kepada kakak, bertanya kepada orang tua. Dan setelah kalian menjawab, nanti tulis jawabannya, kirim ke WA Ibu. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, itu tugas yang harus kalian kerjakan. Ya. Ingat ya anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Ya. Karena bahaya COVID-19 masih, sehingga kita melaksanakan pembelajaran seperti hari ini hanya melalui virtual. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak. Ingat ya, tugas yang Ibu berikan. Ya, tadi kita sudah mengawali pertemuan dengan berdoa. Sekarang kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan
Parama Santi. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Cakupkan tangan di dada anak-anak. Pejamkan mata. Kita berdoa dulu ya. Om Dewa Suksema Parama Acintya Nama Swaha. Om Kesama Sampurna Nama Swaha. Om Santi 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 Om.